Act ini mulai kemarin tanggal 5 April Amerika menerapkan 10%. Pada 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump memperkenalkan kebijakan tarif impornya yang terbaru, yang disebut dengan Reciprocal Tariffs. Dalam pengumuman yang disampaikan di Rose Garden, Gedung Putih, Trump mengungkapkan bahwa Amerika Serikat akan memberlakukan tarif minimum sebesar 10% untuk seluruh produk impor. Namun beberapa negara termasuk Indonesia akan dikenakan tarif yang lebih tinggi sebagai bagian dari kebijakan timbal balik ini. Di antara negara-negara Asia, Kamboja menempati posisi teratas dengan tarif timbal balik sebesar 49%, sementara Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 30%. Lantas bagaimana dampaknya bagi Indonesia dengan adanya penerapan tarif tinggi ini? Pemberlakuan tarif 32% terhadap produk Indonesia oleh Amerika Serikat diperkirakan akan menimbulkan dampak besar bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya resesi. Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies, menyampaikan bahwa tarif ini berpotensi memicu resesi pada kuartal keempat tahun 2025. Tidak hanya itu, Bima juga menambahkan bahwa ekspor Indonesia akan terhambat, tidak hanya ke Amerika Serikat, tetapi juga ke pasar negara-negara lainnya. Ia melanjutkan bahwa sektor yang paling terkena dampak adalah industri padat karya, seperti tekstil dan pakaian jadi. Pasar AS yang sama ini menjadi tujuan ekspor besar Indonesia, kemungkinan besar akan diambil alih oleh negara lain, seperti Vietnam atau China, setelah Amerika Serikat mengurangi pemesanannya ke pabrik-pabrik Indonesia. Selain itu, sektor otomotif dan elektronik juga diprediksi akan merasakan dampaknya. Dengan adanya tarif tinggi yang diterapkan pada produk-produk Indonesia, harga kendaraan yang dibeli oleh konsumen Amerika Serikat akan naik. Dan ini akan mempengaruhi penjual mobil Indonesia di pasar Amerika Serikat. Penurunan penjualan tersebut tentu akan berdampak pada industri otomotif dan elektronik di Indonesia. Nilai tukar rupiah kembali menunjukkan penurunan signifikan. Pada 27 Maret 2025, rupiah sempat menyentuh angka 16.590 per dolar AS. Namun setelah kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Trump, rupiah semakin terpuruk. Pada sore hari 7 April 2025, nilai tukar rupiah bahkan mencapai angka 16.780 per dolar, yang tentu saja menambah kekhawatiran di tengah kondisi ekonomi yang kian tidak menentu. Dengan tren ini, dikhawatirkan rupiah akan terus melemah, dan ini bukanlah kabar baik bagi perekonomian Indonesia. Melemahnya mata uang rupiah seolah menjadi pertanda bahwa krisis ekonomi sudah semakin dekat. Seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo sebelumnya, Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah sudah merencanakan langkah negosiasi untuk menghadapi dampak tarif baru ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah mengutus dirinya bersama Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mewakili Indonesia dalam melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan oleh Airlangga setelah menghadiri rapat terbatas di Istana Negara yang turut dihadiri oleh beberapa menteri dan pejabat penting lainnya, seperti Menku Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dan Wakil Menteri Perindustrian Faisal Reza. Airlangga juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo akan segera memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang akan diambil terkait masalah ini. Pemberlakuan tarif tinggi oleh Trump semakin memperburuk kondisi ekonomi Indonesia yang sudah tertekan sebelumnya. Sebelum tarif baru ini berlaku, Indonesia sudah menghadapi sejumlah masalah ekonomi yang cukup berat. Beberapa di antaranya adalah pergolakan politik dalam negeri, menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta isu terkait dengan potensi mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang selama ini dipercaya memegang posisi kunci dalam pemerintahan. Salah satu masalah besar yang mengguncang perekonomian Indonesia adalah penurunan tajam indeks harga saham gabungan IHSG pada 14 Maret 2025. Penurunan ini mencapai 7% yang merupakan level terendah sejak pandemi COVID-19. Kejadian ini mengejutkan banyak investor dan menimbulkan gejolak di pasar saham Indonesia. Pada hari yang sama, IHSG bahkan jatuh hingga 5,02% pada satu titik, yang kemudian memicu penghentian sementara perdagangan saham atau trading halt oleh Bursa Efek Indonesia. Setelah kejadian itu, berbagai faktor yang menyebabkan anjloknya IHSG mulai dijelaskan.
Di antaranya adalah defisit anggaran negara (APBN) yang tercatat sebesar 31,2 triliun rupiah per Februari 2025. Isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, meskipun isu tersebut akhirnya dibantah, serta penurunan peringkat saham Indonesia dari overweight menjadi market weight. Penurunan peringkat ini menunjukkan kekhawatiran besar terhadap resiko fiskal dan prospek ekonomi Indonesia. Investor kehilangan kepercayaan dan mulai menarik dana mereka dari pasar saham. Penurunan IHSG ini berdampak pada berbagai sektor ekonomi lainnya. Defisit APBN yang besar mempengaruhi belanja pemerintah dan investasi masyarakat, yang pada akhirnya akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Kepercayaan investor baik domestik maupun asing semakin menurun. Jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya akan semakin berbahaya. Pada 27 Maret 2025, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai angka 16.590. Angka ini seolah mengingatkan kita pada krisis ekonomi yang terjadi pada 1998 saat rupiah mengalami penurunan yang sangat drastis hingga mencapai titik terendah, yaitu dari Rp2.500 menjadi Rp16.800 per dolar AS. Saat itu kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia runtuh yang menyebabkan lonjakan harga barang dan jasa yang tak terhindarkan. Tingkat pengangguran melonjak, protes masyarakat semakin meluas dan kebangkrutan perusahaan terjadi di mana-mana. Pada 1 Maret lalu, PT Sri Rejeki Isman Tbk yang lebih dikenal dengan nama Sritek, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, secara resmi dinyatakan pilot dan menutup operasionalnya. Keputusan ini berdampak pada lebih dari 10.000 karyawan yang harus menghadapi pemutusan hubungan kerja massal. Penyebab utama PHK besar-besaran ini adalah kegagalan PT Sritek untuk melunasi utang yang tercatat mencapai angka 26 triliun rupiah. Kejadian ini sangat disayangkan karena Sritek dulunya merupakan salah satu perusahaan paling sukses di Indonesia. Bahkan nama perusahaan ini sudah mendunia. Pada puncak kejayaannya, Sritek mampu memproduksi sekitar 24 juta potong kain per tahun yang didistribusikan ke lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Menjelang Lebaran pada akhir Maret 2025, daya beli masyarakat Indonesia tercatat menurun signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam laporan yang dipublikasikan oleh KOR Indonesia, disebutkan bahwa kelesuan yang terjadi selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya ini merupakan sebuah indikasi ketidakberesan dalam perekonomian domestik Indonesia. Selain itu, ada juga indikator lain yang memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia semakin tertekan, yaitu penurunan jumlah pemudik pada Lebaran tahun ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan bersama sejumlah akademisi, jumlah pemudik pada 2025 tercatat mengalami penurunan sebesar 24,34%. Dari 193,6 juta pemudik pada tahun sebelumnya, kini jumlahnya hanya mencapai 146,48 juta. Penurunan ini diperkirakan disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja dan penurunan daya beli masyarakat, yang membuat banyak orang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk dalam hal mudik. Presiden Prabowo memberikan tanggapan atas penerapan kebijakan tarif yang diputuskan Trump untuk Indonesia. Prabowo mengatakan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan setelah sebelumnya negara-negara lain terlibat perang dagang karena munculnya tarif Trump. Dan ia percaya bahwa Indonesia punya kekuatan untuk melakukan perundingan dengan Amerika Serikat. Kemudian pada hari Senin 7 April 2025, dalam sebuah acara panen raya di Majalengka, Prabowo juga menyampaikan bahwa ia menginginkan hubungan yang baik, setara dan adil, sehingga Prabowo akan menghormati apa yang Trump putuskan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sejak pertengahan Maret lalu telah mengamati sepak terjang Trump dalam menerapkan sejumlah tarif ke beberapa negara tertentu dan mulai memproyeksikannya. Hingga akhirnya hal tersebut terbukti pada awal April, Indonesia dikenakan tarif 32% oleh Amerika. Lalu sesaat setelah Trump mengumumkan tarif di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, Kementerian Keuangan memastikan akan terus memitigasi dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia. Tanggapan lainnya datang dari sosok Yusuf Kala. Tidak seperti kebanyakan pihak yang khawatir, mantan wakil presiden itu justru menilai efek dari pembelakuan tarif AS untuk Indonesia. Efeknya tidak akan sebesar yang ditakutkan. Menurutnya, secara real, tarif itu hanya sekitar 10% terhadap barang-barang ekspor Indonesia. Lebih tegasnya lagi, Yusuf Kala menambahkan bahwa tarif tersebut pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dan perusahaan Amerika.
Berbeda dengan Yusuf Kala, anggota Dewan Ekonomi Nasional, Khatib Basri menyampaikan bahwa tarif yang diberlakukan oleh Trump akan berdampak terhadap perekonomian di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Beberapa sektor andalan Indonesia menurutnya akan menerima dampak yang cukup besar, seperti misalnya tekstil, alas kaki, udang, elektronik, dan bahkan lemak dari hewan nabati.